Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Kita ketemu lagi ya dalam pelajaran usulut tafsir ya. Masih semangat ya untuk belajar? Tetap semangat insyaallah ya. Karena memang tugasnya seorang pelajar adalah belajar. Kita masih berbicara tentang nuzulul Quran ala sabati akhluf. Kemudian masih ingat ya yang kemarin kita pahami bahwasanya sabatu ahruf itu para ulama berbeda dalam memahaminya ya. Banyak perbedaan di sana disampaikan atau di sini ya disampaikan beberapa yang paling penting dari pendapat-pendapat itu ya. Saat ini kita sampaikan tentang al-qaul rajih. Qaul yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang itu ya. Nah, ternyata pendapat yang paling rajih yakni adalah al-qaulul awal, yakni pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Yakni bahwasanya maksudnya sab'atu araf yakni 7 bahasa ya dalam mengungkapkan makna yang satu. Dalam satu makna itu diungkapkan dengan 7 bahasa begitu ya. Jadi ada 7 sinonim di sana. Kenapa? Karena berdasarkan riwayat dari Nabi SAW ya, sebagaimana hadisnya Ubay Abi Ka'ab ya, bukan Ubay, Abi Ka'ab. Qala beliau mengatakan, qala Nabi SAW Nabi bersabda, ya Ubay, namanya Ubay nih bukan Abi ya. Ya Ubay, ini aqra'tul Quran. Fakila li ala harfin aw harfaini. Sesungguhnya dibacakan kepadaku Quran, kemudian ditanyakan kepadaku ala harfin aw harfaini dalam satu huruf atau dua huruf. Ya. Faqala al-malakul ladzi ma'i qul ala harfaini. Nah, malaikat yang ada bersamaku mengatakan, katakan dalam dua huruf atau dua bahasa. Qultu ala harfaini faqila li ala harfaini aw thalatha. Kemudian malaikat tadi mengatakan ditanyakan kepadaku lagi ya, maaf ya. Ditanyakan kepadaku lagi dalam dua bahasa atau dua huruf atau tiga huruf. Maka faqala malakul ladzi ma'i qul ala thalath. Nah, malaikat yang ada padaku yang bersamaku mengatakan dalam tiga huruf gitu ya. Hatta balagha sab'ata ahruf, sampai itu terjadi dialog yang semacam itu ya terjadi sampai 7 huruf ya. Tsumma qala laisa mina illa syafin kafin. Ya. Tidaklah ada darinya kecuali itu sudah kafin, sudah mencukupi ya, mencakup semuanya. Syafin bisa menyembuhkan ya. Ingkul tu sami'an aliman azizan hakiman. Jika aku katakan apa? Sami'an aliman azizan hakiman ya. Malam tahtima ayata adabin birahmatin. Selagi apa? Tidak ditutup ayat adab dengan ayat rahmat, ayat yang berisi rahmat ya. Ataupun ayatun rahmah bi adab, tidak ditutup ayat rahmat dengan adab. Jadi hadis ini menjelaskan tentang 7 huruf yang maknanya adalah apa? 7 muradif ya. Satu pengertian diungkapkan dengan 7 bahasa, yaitu 7 huruf ya.
Kemudian kalau ini kan dengan rajih ya. Nah, bagaimana pendapat yang kedua? Kan yang pendapat yang kedua yang disampaikan kemarin ya, bahwasanya apa? Al-Qur'an itu tidak lepas dari 7 bahasa kan gitu ya. Entah bahasa Quraisy ataupun Hudzail atau Tamim ya dan sebagainya. Pokoknya Quran itu mencakup dari 7 bahasa itu. Maka dikatakan, dijawab kalau yang berpendapat semacam itu ya, bi anna lughatil arabi akthar min sab. Nah, bahwasanya apa? Lughat atau bahasa Arab itu lebih dari 7 ya. Enggak cuman 7 itu artinya bahasa-bahasa yang besar yang apa yang dimiliki oleh kabilah yang ada pada kabilah-kabilah Arab itu enggak cuma 7 ya. Lebih dari itu ya. Dan juga bi anna Umar bin Al-Khattab wa Hisam ibn Hakim ikhtilafat qira'atuhuma wa huma Qurasyayan ya. Demikian pula apa? Umar bin Khattab dan juga apa? Hisam bin Hakim, mereka itu sama-sama Quraisy ya, sama-sama Quraisy. Jadi satu bahasa gitu ya. Bahasa Arab versi Quraisy gitu loh. Tetapi apa? Ternyata mereka berbeda bacaannya ya. Bacaan mereka berdua sama-sama Quraisy ini ya. Ternyata berbeda bacaannya gitu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bukan 7 bahasa itu Pak, Quran itu hanya mencakup 7 bahasa itu tidak gitu. Sehingga lebih tepat yang pertama ya, ini bahwa ada satu makna tapi diungkapkan dalam 7 versi bahasa gitu ya. Kemudian bagaimana dengan pendapat yang ketiga, yakni bahwasanya apa? Maksudnya sepatu huruf itu 7 sisi ya. Ini itu kan? Ada sisi haram, ada sisi perintah, larangan dan sebagainya itu ya. Maka dijawabnya bagi yang berpendapat ketiga itu ya, bi anna dhahiral hadits yadullu ala anna al-murada bil ahruf as-sab'ah anna al-kalima tuqra'u ala wijhaini aw thalatha aw ila sab'ah tawsi'atan lil ummah. Yang pertama bahwasanya apa? Zahirnya hadis itu adalah apa? Menunjukkan bahwa yang dimaksud sab'atu ahruf itu adalah apa? Kata ya. Yang dibaca dalam dengan 2 sisi ataupun 3 sisi sampai 7 sisi ya. Satu kata yang bermakna diungkapkan dalam bentuk 7 kata gitu, dalam 7 ungkapan yang itu muradif ya, sama ya, sinonim gitu ya. Bukan 7 sisi dari isinya, bukan ya. Yang kedua bahwasanya apa? Wasyai'ul wahid la yakunu halalan wa haraman fi ayatin wahidin. Dan sesuatu yang satu tidak mungkin pada satu saat dia halal kemudian pada saat yang lain haram kan gitu ya. Kalau ada dimaksud sab'atu arif adalah di antara 7 sisi itu tidak mungkin kalau satu pas ini pada saat yang sama ini dinyatakan halal tapi kemudian pada dengan versi bacaan yang lain dinyatakan haram kan tidak mungkin yang semacam itu ya. Kemudian untuk yang keempat pendapat yang keempat yakni yang dimaksud sab'atu arif, sab'atu ahruf adalah apa? Yakni 7 sisi perubahan ya, yang di sana terjadi ikhtilaf gitu ya. Maka dikatakan wa yujabu anil qauli rabi ala quwwatihi bi anna hadha wa in kana syai'an maqbulan lakinnahu la yanhadu amama adilatil qaulil awal ya. Pendapat yang keempat ini yakni adanya 7 sisi perubahan yang di sana terjadi ikhtilaf ya. Meskipun itu sangat kuat ya, pendapatnya sangat kuat sekali ya, tapi masih belum bisa kalau dibandingkan dengan pendapat yang pertama itu masih belum bisa mengalahkan pendapat yang pertama ya.
Jadi masih lebih kuat pendapat yang pertama. Meskipun ini juga sangat kuat sekali dan itu sangat real juga ya. Memang di sana terjadi banyak perbedaan-perbedaan ya dari sisi jamak, mufrad dan sebagainya kan. Tetapi tetap masih lebih kuat dari pendapat yang pertama. Begitu. Kemudian kalau pendapat yang kelima, yakni bahwasanya wujud itu tidak bermakna bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan bilangan semacam itu ya. Tapi 7 itu menunjukkan tentang kesempurnaan dan keindahannya kan gitu ya. Maka dijawab bi anal hadits tunassu ala haqiqatil adad wal khisarihi ya. Kalau kita lihat dohirnya hadis itu menunjukkan bahwa itu adalah bilangan 7 ya. Yani memang yakni 6, 7, 8 itu maksudnya bilangan 7 ya. Benar-benar jumlah yang 7, bukan cuma sekedar makna sempurna, enggak ya. Kan kalau dari hadis kan 1 huruf, Nabi minta lagi 2 huruf, 3, itu kan menunjukkan jumlah bilangan kan. Bukan menunjukkan tentang kesempurnaan. Kemudian kalau pendapat yang bahwasanya sab atau ahruf itu adalah sabul qiraat ya, maka dijawab bahwasanya ini bi anau khilaful ijma'i ahli ilmu. Ini menyelisih ijma'nya ahlul ilmu ya. Ijma'nya para ulama menyelisih ya. Di mana yang namanya Quran itu di sana mengandung ijaz ya, mukjizat gitu ya. Para ulama membedakan antara yang itu Quran yang mengandung mukjizat dengan qiraat yang itu sekedar berbedanya dalam mengungkapkan ya. Berbedanya bagaimana dia mengucapkan, ini yang tentunya tidak ada unsur mukjizat di sana ya. Dan demikian pula juga yang namanya qiraah yang mutawatir itu tidak hanya 7 ya. Qiraah yang mutawatir ya itu tidak hanya 7. Sehingga sangat tidak tepat kalau diartikan sabatul ahruf dengan sabatul qiraat. Itu tentang penjelasan dari makna sabatu ahruf. Paham ya? Kita ke berikutnya. Yakni masih ini sabatu ahruf, yakni hikmatu nuzul Quran ala sabati ahruf ya. Hikmah dari diturunkannya Quran dalam 7 bahasa. Yani al-hikamul mustafad min nuzul Quran ala sabati ahruf katsirah minha ya. Jadi hikmah yang bisa diambil ya dari turunnya Quran dalam 7 versi bahasa itu banyak, diantaranya adalah tayassirul qiraah wal hifdzi ala qaumin ummiyin ya. Yani lebih mudahkan bacaan dan juga menghafal kepada atau pada kaum yang ummi. Karena ya ada sebuah riwayat ya. Walaupun sama-sama orang Arab tapi kalau beda kabilah itu mereka dalam mengungkapkan satu itu berbeda-beda ya. Tidak bisa dipaksakan harus sama, seperti Quraisy semua nggak bisa ya. Ada satu contoh kata-kata tuba ya. Ada seorang imam ya, ulama zaman dulu itu dia punya murid ya, Badui. Itu disuruh bilang tuba, itu mereka bilang tibi. Tuba, tibi gitu. Sampai saya mengatakan tu. Dia mengatakan ti gitu ya. Ini menunjukkan bahwa nggak bisa dipaksakan ya untuk sama ya. Ungkapan itu sama, artinya sama, cuman dia mengungkapkannya nggak bisa disamakan versi lahjah dialek satu kabilah dengan kabilah lain itu berbeda ya. Maka dengan berbeda-beda yang semacam itu ya di Quran dituliskan dalam 7 bahasa itu memudahkan orang untuk lebih menghafalkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing kan begitu ya. Kemudian yang kedua
Ijazul Quran lil fitrah al-laghwiyah, yakni menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran ya, dari fitrah bahasa ya, menurut orang Arab ya. Karena sekali orang Arab bahasanya itu beda-beda, walaupun sama-sama Arab ya, tapi beda dialek gitu, bahasanya beda. Kemudian yang ketiga, ijazul Quran fi ma'anihi wa ahkamihi, ini kemukjizatan Al-Quran dalam hukum-hukum dan maknanya ya. Di mana dengan berubahnya bentuk lafadznya ya, di sebagian hurufnya dan kalimat-kalimatnya, yang di sana kemudian akan muncul istinbat hukum ya. Begitu diantara hikmah Al-Quran diturunkan ala sab'ati ahruf. Pembahasan tentang nuzul Quran ala sab'ati ahruf cuma sampai di sini ya. Insyaallah pada kesempatan datang kita pada bab yang lainnya ya, pada bab yang terbaru, ganti bab ya, tidak sudah bukan nuzul Quran lagi ya. Sekali lagi tolong tetap diikuti ya pelajarannya. Saya lihat di pelajaran ini kan lewat YouTube ya, itu sudah nggak begitu atau berkurang ya orang yang melihatnya ya. Tidak pada awal-awal dulu ya. Awal-awal itu sekali ini bisa sejumlah santri banyak membaca ya. Tapi ini sudah mulai banyak. Itu menunjukkan tentang agak mulai kendor juga ya. Kendor juga ya Mbak ya. Disemangati lagi untuk diikuti aja ya. Ya kalau enggak, insya Allah ada faedahnya ya. Insya Allah ada faedahnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.